Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Trisala Maharani dengan NPM A2A023010. Saya dari Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan di video ini menjelaskan mengenai materi statistik pendidikan. Nah, materi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Normanza Magister Pendidikan. Pada kesempatan yang sudah kita lewati, kemarin saya sudah membuat video mengenai tentang penggunaan aplikasi SPSS dalam materi statistik ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materinya saja. Baiklah, langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan satu file yang berisi tentang materi statistik pendidikan. Nah, yang pertama itu ada mengenai materi tentang uji validitas dan reliabilitas. Apa sih uji validitas? Uji validitas adalah suatu ujian ataupun ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya itu menurut Bapak Supardi tahun 2015 di halaman 98. Nah, dari jenis uji validitas ini teman-teman ada 4. Yang pertama itu dia ada validitas isi atau kokuler, yang kedua dia ada validitas konstruksi, dan yang ketiga dia ada validitas ada sekarang atau empiris, dan yang keempat validitas prediksi. Nah, untuk uji validitas ini sudah pernah saya lakukan di video saya yang sebelumnya melalui aplikasi SPSS. Nah, di sini tapi tetap saya akan menjelaskan adapun langkah-langkahnya bagaimana cara kita untuk menguji validitas ini dengan SPSS. Dimana yang pertama, teman-teman seperti biasa siapkan dulu data Excel-nya. Kemudian setelah menyiapkan data Excel, silakan teman-teman salin data yang ada di Excel ke aplikasi SPSS. Dan selanjutnya teman-teman klik Analyze. Setelah mengklik Analyze, teman-teman klik Correlate dan klik Beverage. Nah, kemudian setelah itu, maka secara otomatis dari data yang teman-teman ada di Excel itu akan berubah ke SPSS dan menjadi sebuah tabel, yaitu tabel variabel dengan cara teman-teman klik pada bagian OK. Nah, maka dengan sendirinya nanti data teman-teman yang ada di Excel itu akan berpindah berbentuk dengan data yang sudah ada di SPSS. Selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Nah, apa sih uji reliabilitas ini? Uji reliabilitas ini adalah sesuatu yang mampu mengukur pada waktu yang berlainan dan hasilnya akan tetap sama, teman-teman. Jadi, untuk langkah-langkahnya itu seperti ini. Ini untuk langkah-langkah menguji reliabilitas melalui aplikasi SPSS ya. Yang pertama, teman-teman siapkan data ke dalam bentuk Excel, kemudian salin data yang ada di Excel ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu, teman-teman klik Analyze di bagian atas pojok kiri, kemudian klik Scale, kemudian klik yang bagian Reliability Analysis. Nah, maka dia akan berpindah semua data kecuali data skor total ke tabel variabel dengan cara teman-teman klik pada tanda bagian panah, kemudian diklik pada bagian statistiknya, dan jangan lupa teman-teman centang scale if item delta dan klik pada bagian continue, kemudian terakhir teman-teman klik OK. Maka nanti akan berubah ke data berbentuk dalam data statistik. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk materi yang kedua itu ada mengenai tentang uji normalitas dan homogenitas. Nah, uji normalitas ini adalah suatu uji yang dapat kita gunakan sebagai persyaratan untuk menguji hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan untuk mempelajari apakah distribusi sampel yang telah dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi yang normal atau tidak normal. Jadi normalitas ini lebih ke kita menguji data yang kita punya itu apakah dia merupakan
sumber dari data yang berdistribusi normal atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Itu seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah saya sematkan ada langkah-langkah pengujian normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita siapkan data Excel, kemudian salin data yang telah kita masukkan ke dalam Excel dan pindahkan ke aplikasi SPSS. Setelah itu klik pada bagian Analyze, kemudian klik pada bagian Non-Parametric Test dan klik pada bagian Legacy Dialogs dan selanjutnya itu satu sampel KS. Nah, setelah itu maka akan pindah semua data ke tabel bentuk test variable list dan pada klik pada bagian test distributions, klik pada bagian normal atau klik pada bagian OK. Itu seperti itu untuk menguji normalitas. Nah, lain halnya untuk menguji homogenitas. Apa perbedaannya? Jika normalitas itu untuk mengetahui semua data yang berdistribusi populasinya normal atau tidak, maka untuk uji homogenitas ini adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Jadi, uji homogenitas ini adalah sebagai persyaratan untuk menguji sebuah hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjadi komparabilitas, terutama untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F. Jadi fungsinya ini teman-teman, homogenitas ini untuk mengetahui seberapa dua data yang kita miliki itu sama ataupun bisa dikatakan homogen. Nah, bagaimana cara langkah-langkahnya? Seperti ini ya teman-teman. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu data view, misalnya dengan data seperti berikut. Data berisi 3 variabel, yaitu nominal string, kemudian test scale numeric, dan yang ketiga itu tes akhir atau scale numeric. Nah, yang terdiri dari 15 sampel kontrol dan 15 sampel pelaku. Nah, maka dapat kita lakukan uji homogenitas pada tes awal dan tes akhir untuk memastikan data kedua kelompok berasal dari populasi yang sama atau tidak. Setelah itu, kita klik pada bagian Complements yang ada di aplikasi SPSS ya teman-teman. Setelah itu, klik On the Way atau ANOVA. Setelah itu, teman-teman dapat memasukkan variabel yang diujikan pada kolom dependent list. Setelah masukkan ke dalam kolom dependent list, teman-teman masukkan ke variabel yang membedakan kelompok antara kolom factory click dan options. Centang pada bagian homogeneity of variant test, karena di sini kan kita mau menguji data itu homogen atau tidak. Setelah itu baru continue dan OK. Nah, maka nanti akan terlihat di sana apakah data yang kita miliki itu homogen atau tidaknya. Next, teman-teman, kita masuk ke analisis regresi. Nah, berbeda dengan homogenitas ataupun normalitas yang telah kita jelaskan tadi. Analisis regresi ini adalah dimana salah satu untuk menguji atau sebuah teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Itu menurut pendapat Bapak Kadir pada tahun 2015 halaman 176. Jenis analisis regresi ini, yang pertama ada analisis regresi yang sederhana, yang kedua analisis regresi ganda 2 prediktor, yang ketiga ada analisis regresi ganda 3 prediktor. Nah, untuk menguji ketiga jenis ini, kita dapat melakukan langkah-langkah seperti berikut. Siapkan data kita ke dalam bentuk Excel, kemudian kita salin data yang telah kita salin ke dalam bentuk Excel itu, kita salin ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu kita klik pada bagian data view dan beri nama pada variabel X dan Y pada variabel view. Kemudian klik pada bagian analyze yang ada di SPSS, kita pilih pada menu regression, setelah itu kita pilih menu linear. Nah, pindahkan variabel X ke
kotak yang ada tulisan dependen, dan variabel Y itu ke tulisan yang independen. Maka kita klik pada bagian statistik. Nah, kemudian kita centang model fit R square, kemudian descriptive phase dan estimates, kemudian kita klik continue atau OK. Maka kita dapat memasukkan variabel Y ke dependent list dan X ke dependent list. Klik options, kemudian kita klik pada bagian test for linearity dan kita klik OK. Maka kita akan melihat analisis regresinya di sana akan muncul. Nah, selanjutnya itu ada pengujian perbedaan dua parameter dan rata-rata. Ini lebih berbeda lagi ya teman-teman ya. Karena uji perbedaan ini adalah uji dua parameter sebuah rata-rata, salah satu teknik yang dapat digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen. Jadi pengujian ini dapat digunakan untuk penelitian komparatif atau eksperimen. Dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklarifikasi. Nah, itu masih sama, saya memakai buku Bapak Kadir pada tahun 2015 halaman 295. Bagaimana langkah-langkahnya untuk menguji dua parameter ini? Yaitu ini dia. Yang pertama, kita siapkan data ke dalam bagian Excel, kemudian kita lakukan copy paste dan kita masukkan ke dalam data yang ada di SPSS. Setelah itu, kita klik pada bagian analyze. Kita pilih menu complements, ini complements, kemudian kita pilih lagi independent sample t-test, dan setelah itu masukkan masing-masing data ke dalam tes variabel S dan grouping variabel, dan kita klik pada bagian define group. Setelah itu kita isikan angka pada masing-masing grup, klik continue dan klik OK. Maka nanti dia akan berubah data ke dalam bentuk statistik. Selanjutnya itu ada analisis variance. Nah, apa sih analisis variance ini? Analisis variance adalah salah satu teknik yang dapat digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis yang mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter, rata-rata, variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel. Nah, baik dalam penelitian eksperimen ataupun bisa juga penelitian ex post facto. Ini masih tetap saya menggunakan buku Bapak Kadir 2015 halaman 313. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Seperti ini. Masih sama dengan yang tadi ya teman-teman. Di awal kita siapkan data dalam bentuk Excel, kemudian kita copy data kita yang sudah ada di Excel itu ke dalam aplikasi SPSS, dan kita klik pada bagian analyze dan kita pilih pada menu complements, kita masukkan ke dalam kita klik pada bagian on the way ataupun ANOVA. Setelah itu kita masukkan masing-masing data yang sudah ada ke dalam dependent list dan faktor. Setelah itu kita klik pada bagian post hook dan centang untuk 2K pada kolom, kemudian pada kolom significant level masukkan 0,05. Nah, setelah itu kita klik options dan kita centang pada descriptive homogen atau of variant test dan kita klik OK. Maka akan terlihat di sana di aplikasi SPSS-nya berubah bentuk data analis variance. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai materi statistik pendidikan pada kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.